Audio Jungle. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Harisman Nugraha Putra. Hari ini saya akan menyelesaikan tugas saya, yaitu analisis implementasi teknologi informasi dalam rancangan aktualisasi yang ada di lingkungan kerja saya, Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Palangkaraya. Nah, tentu saja implementasi ini bisa kita lihat dalam keseharian kita di dunia kerja saya sendiri, khususnya di kampus Universitas Palangkaraya, yaitu adanya perpustakaan digital. Nah, perpustakaan digital sendiri itu merupakan perpustakaan yang berbasis teknologi informasi yang dimana kita selaku mahasiswa maupun dosen bisa mengakses buku atau meminjam buku secara online tanpa kita meminjam secara fisik. Nah, berikut yang akan menjadi narasumber saya itu adalah Ibu Meris Autaria. Beliau selaku tenaga pendidik atau dosen dan juga beliau menjabat selaku ketua program studi di pendidikan ekonomi dan beberapa mahasiswa. Bu. Ya, silakan Pak. Duduk Pak, Ibu. Iya, silakan duduk Pak. Baik Bu, kebetulan kita ada tugas terkait dengan analisis pemanfaatan teknologi informasi. Nah, terkait dengan kemajuan teknologi ini Bu, ini kan kebetulan nih saya sangat tertarik dengan perpustakaan Bu. Nah, kalau di sini ada ya perpustakaan digital itu ya Bu? Iya, kalau misalnya secara digital, kita selain ada perpustakaan yang memang ada di kampus kita juga punya perpustakaan digital. Nah, di perpustakaan digital itu memang dipelopori oleh Pak Ridho sebagai wadah satu juga. Jadi beliau sekarang itu sudah memanfaatkan perpustakaan digital. Nah, cuman sekarang ini perpustakaan digital itu masih kurang, maksudnya kurang dalam hal literaturnya masih kurang banyak, tapi ya memang sudah memadai lah. Tapi memang dari segi pemanfaatan kita sudah memanfaatkan itu dengan baik, karena misalnya kita ya Pak, kita ngajar mata kuliah manajemen keuangan. Nah, kita arahkan juga mahasiswa itu selain ke perpustakaan yang offline, tapi juga mereka bisa cari literasinya ke perpustakaan yang digital. Jadi dari situ nanti kelihatan yang baca di perpustakaan digital itu berapa orang dalam satu hari. Nah, itu mulai kelihatan di situ. Berarti itu menarik ya terkait dengan perpustakaan digital ini. Kalau dijelaskan tadi kan bagaimana manfaat ya yang bisa dirasakan. Berarti secara tidak langsung ya Ibu sendiri tentunya mengetahui ya terkait dengan perpustakaan digital itu ya. Kalau saat ini Bu, pada saat Ibu sebagai tenaga pengajar atau dosen di sini ya, implementasi dari perpustakaan digital itu gimana Bu? Baik itu dalam proses pembelajaran atau mungkin terkait penelitian juga. Kalau menurut Ibu gimana implementasinya? Ya, kalau implementasinya perpustakaan digital itu dimanfaatkan oleh semua unsur, baik dosen dan juga mahasiswa. Ya. Jadi kita di sini bebas lah mengakses perpustakaan digital itu, karena itu bagian dari fasilitas juga. Nah, jadi mahasiswa di sini mungkin kalau misalnya kita lihat mahasiswa saya cari tugas atau cari bahan-bahan yang lainnya untuk menyusun skripsi, tugas dan lain-lain itu pokoknya bisa lewat perpustakaan digital sebagai penunjang juga. Nah, itu juga literasinya juga lumayan banyak dan juga banyak juga buku baru juga lewat itu. Jadi kalau misalnya segi pemanfaatan sudah dimanfaatkan. Berarti bisa disimpulkan saat ini ya perpustakaan digital sudah kita implementasikan ya, khususnya di Prodi Pendidikan Ekonomi ini ya Bu, baik dari dosennya sendiri maupun si mahasiswa ya. Iya. Oke. Kalau menurut Ibu juga terkait dengan keefektifannya bagaimana Bu? Apakah menurut Ibu perpustakaan digital ini cukup efektif atau kurang efektif dalam proses pembelajaran sama ini Bu? Kalau misalnya selama ini bisa dikatakan efektif karena memang dari persoalan digital itu membantu juga. Karena kan mungkin ada mahasiswa dari segi ekonomi yang menengah ke bawah, jadi tidak bisa beli buku yang gimana, tapi itu kan bisa membantu gitu ya. Jadi tanpa harus membeli buku, mereka bisa baca gitu Pak di situ. Berarti efektif ya sudah ini ya Bu? Iya, efektif dari segi pemanfaatannya. Kalau saya boleh tahu sedikit nih, Iya. biasanya kalau Ibu mengajar menggunakan referensi di buku yang masih dalam bentuk buku secara cetakan atau buku digital? Kalau sekarang saya sendiri, kalau misalnya saya sendiri kan sudah punya literasi atau buku untuk pegang sendiri, tapi kadang-kadang saya buka perpustakaan digital juga karena sebagai penunjang juga. Oke. Karena kalau misalnya kita lihat di Palangkaraya ini untuk kita cari buku
juga, tapi itu kurang lengkap kalau kita untuk unsur pendidikan, apalagi ekonomi, apalagi akuntansi dan manajemen. Dari segi buku pun kita agak susah juga. Kalau misalnya kita beli pun kan kadang-kadang ya dari segi biaya juga kita kan ya Pak ya, tapi ya tetap kita harus memanfaatkan aja digital kan lumayan kalau misalnya kita gratis. Mungkin itu saja sih yang mau saya tanyakan, bisa sedikit ini ya terkait tadi kalau dari segi dosennya sendiri ya, ini salah satu problem yang kita ya untuk juga pembelajaran untuk demikian. Iya, kalau misalnya kita sebagai ASN tadi kan ya Pak ya, memang harapannya apalagi nanti kan pembelajaran juga di sini kan juga sambil belajar, dan juga mungkin harapannya nanti pemerintah bisa bantu mengedukasi mahasiswa supaya minat bacanya juga semakin baik, semakin meningkat dan baik seluruhnya. Karena mahasiswa yang ada di kita yang ini bisa saya katakan belum sebagian kecil lah Pak yang bisa punya minat baca. Jadi perlu kita lah kerjasama gitu kan untuk meningkatkan apa namanya kapasitas mereka supaya melek teknologi. Oke lah, mungkin itu saja Bu yang mau saya tanya juga saya diskusi. Makasih banyak ya Bu. Yang sih bisa minta waktu sebentar ya. Dengan siapa ya saya ini sedang ngobrol. Perkenalkan nama saya Putri Anadia Pak. Perkenalkan nama saya Pinky Sulsistiana. Oh, Pinky sama Putri ya. Iya. Perkenalkan saya Karisma Nugraha Putra. Saya salah satu dosen CPNS di Prodi Pendidikan Ekonomi. Saya mau wawancara sedikit terkait dengan implementasi kemajuan teknologi informasi ini ya. Saat ini kan dalam proses pembelajaran ya, khususnya kita mengenal istilahnya perpustakaan ya, di mana di perpustakaan itu kan ada berbagai macam buku atau referensi yang biasanya kita gunakan dalam proses pembelajaran ya. Nah sekarang kan berkaitan perpustakaan itu kita kenal dengan istilahnya ada perpustakaan digital. Kira-kira mbaknya berdua mengetahui ya terkait perpustakaan digital itu? Iya. Tahu ya? Pernah menggunakan? Pernah. Pernah ya? Iya. Seberapa sering biasanya ini menggunakannya? Jarang sih Pak. Jarang ya? Tapi Pernah mengakses. Oke, baik. Kira-kira implementasi dari perpustakaan digital itu dalam proses pembelajaran gimana kalau menurut kalian selaku mahasiswa di sini? Kalau ini efektif ya implementasinya itu ya, mungkin dari segi apa bisa implementasinya? Misalnya pengerjaan tugas gitu Iya, mungkin ya? mengerjakan tugas. Ngerjakan tugas Selalu ya. mudah ya. Karena jelas gitu Pak. Oh, jadi dengan adanya perpustakaan digital ini kalian bisa mengakses beberapa buku sehingga semakin luas ya Pak. Iya. Oke. Tapi kalau kita berkaitan efektif, ini efektif ya berkaitan dengan digital. Kira-kira pada saat kalian menggunakan perpustakaan digital itu ada kendala nggak ya kalian ada? Berarti secara umumnya kalau perpustakaan digital ini dalam hal mengakses itu nggak ada kendala ya ke situsnya itu ya, tapi terkadang terkait di jaringan internet itu tadi ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya wawancara. Terima kasih banyak ya atas kesempatannya. Selamat siang. Akhirnya tadi saya sudah menyelesaikan wawancara saya dengan tenaga pendidik yaitu Ibu Merisa serta juga mahasiswa yang saya temui di lingkungan kerja saya. Hasil yang dapat saya simpulkan dari hasil wawancara saya itu bahwa teknologi informasi memiliki peran yang sangat penting di kehidupan kita, karena dengan adanya teknologi informasi itu tentunya akan mempermudah pekerjaan kita. Bentuk implementasi dari teknologi informasi di bidang pendidikan khususnya itu adalah dengan adanya perpustakaan digital. Perpustakaan digital itu memiliki peran yang sangat penting di bidang pengajaran, karena bagi dosen sendiri atau tenaga pendidik dengan adanya perpustakaan digital mereka bisa menyiapkan materi yang lebih luas terkait dengan bahan ajar, dan juga bagi mahasiswa sendiri perpustakaan digital memiliki peran yang penting pada saat mereka melaksanakan tugas. Dengan adanya perpustakaan digital mereka bisa mengakses dengan luas terkait dengan materi-materi yang akan diajarkan oleh dosen. Nah, sehingga dapat disimpulkan teknologi informasi itu sangat efektif dilaksanakan di dunia pendidikan.